Ya, selamat bergabung kembali di channel saya dalam rangkuman materi pembelajaran PKN. Seperti biasa, di video kali ini saya akan memberikan materi kelas 8 dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar tertulis, namun terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis, atau sering disebut dengan istilah konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Kita akan lihat perbedaannya di sini. Sebelum amandemen itu terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Sedangkan setelah di amandemen itu hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ya, kita perhatikan di sini apa yang menjadi hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada proklamasi kemerdekaan itu memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Dan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kaitannya adalah pada alinea pertama itu diawali dengan pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Kemudian dipertegas lagi pada alinea ketiga, menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut dengan Stats Fundamental Norm. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan ketentuan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.
Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dulu untuk materi kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.